Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berpantun. Belum. Ada jin di tempat angker. Saya izin buka masker. Itu doang ya. Ya, baik teman-teman semuanya, teman-teman calon perawat ya. Ini kelas semester berapa? Berarti bukan yang kemarin diberi motivasi ya Pak? Oh iya. Ya yang kemarin yang baru gitu ya. Baik teman-teman sekalian, adik-adik saya sekalian yang tetap energik sore hari ini ya, walaupun jam 3:30 ya, tapi rasanya seperti jam 3:30 pagi. Ini masih ngantuk. Ya kita kan bicara ngobrol tentang profesi ya, ngopi namanya. Ngobrol tentang profesi. Jadi terkadang terlalu serius juga menjadikan kita terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya prosedural ya. Makanya kita nyantai aja sambil ngopi. Pijat itu apa? Tradisional, enggak ilmiah ya. Kerokan enggak ilmiah juga kan. Ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang meridian, kerokan jadi ilmiah. Karena akupuntur itu dalam meridian, itu juga diteliti oleh Dr. Kusnadi di Surabaya. Kenapa akupuntur sekarang sudah ada di 3-nya? Karena ditemukan meridiannya. Jadi dulu itu meridian itu hasil imajinasi. Ya. Orang-orang 5.000, 7.000 tahun yang lalu ya, berimajinasi ada meridian jalur dalam tubuh manusia. Terus sekitar tahun 2007-2006 lah, itu Dr. Kusnadi meneliti, dokter radiolog di Surabaya. Sekarang masih ada dia bukunya juga ada, akupuntur. Itu belajar akupuntur. Ya. Nah, titik akupunturnya disuntik menggunakan zat kontras. Terus difoto. Ternyata meridian itu ada, jalurnya ada. Jalur akupuntur itu ternyata bukan seperti saraf, bukan seperti kabel, tapi seperti arus air, ya, aliran air. Makanya energi itu ada. Energi itu bentuknya bukan seperti saraf, tetapi merupakan aliran energi. Bentuknya apa? Bentuknya cairan. Namanya qi. Makanya ada yin wei qi xie. Yin itu nutrisi, ya, wei itu pertahanan, qi itu energi, dan xie itu darah. Itu ditemukan orang Cina itu. Berarti kalau dulu kan 5.000 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang wis tahun 2000 ya 7.000 tahun yang lalu ya. Berat. Itu ya. Nah, ini tidak hanya saya. Coba Mbak siapa namanya? Tangannya kayak gini. Nanti dikira saya pakai jimat. Coba tangannya kayak gini. Sampai aja. Dirasakan aja. Dirasakan aja. Iya. Mencatatnya di kepala. Rasa nggak? Masa nggak panas ya? Rasanya apa kalau ini tangannya? Ada yang bergerak. Ya. Gampang kayak gini. Tangannya seperti ini. Ya. Terus jari ini diputar kayak gini kan? Ya. Terus diputar. Dirasakan, pakainya rasa dong. Kita menggunakan indera rasa. Kalau yang baperan cepat banget. Benar. Ada yang kerasa, ada yang belum. Kalau yang belum kerasa, senangnya logik. Tapi saat ini coba logikanya di-off-kan dulu, menggunakan perasaan. Ya, dirasakan. Karena tadi yang saya sampaikan, kita punya 5 indera. Jangan sampai indera rasanya hilang. Gitu ya. Rasa? Itu kalau belum kerasa? Yang udah kerasa siapa? Yang udah kerasa angkat tangan. Udah kerasa? Kerasa Mas? Enggak kerasa.
hangat doang. Nanti kita praktekin ya. Ada yang dengan bela diri, dengan senam, dengan silat, ada yang dengan rapalan-rapalan gitu ya. Ada macam-macam caranya. Tapi sebetulnya intinya adalah sama, energi manusia. Baik, ada yang kadang menganalogikan dengan energi alam, ya. Bahkan ada yang kemasukan kesurupan itu. Jadi kalau saya sering menerangkan kesurupan, saya nanya, kalau kesurupan itu masuknya dari mana? Kalau pasti bilang, masuknya dari atas Pak. Ya udah, saya tutup pintu atas. Saya tutup pintu. Sebut ya. Sudah. Sekarang kalau ada yang mau kerasukan, kira-kira mau masuk lewat mana? Nggak bisa masuk Pak. Ya udah, selesai. Sebetulnya itu adalah struktur pikiran. Ketika struktur pikirannya terlalu membuka, ya, memberi akses, maka apapun yang ada itu juga bisa masuk. Gitu. Ya. Itu bagian dari terapi-terapi komplementer yang dulu dianggapnya itu hanya dukun yang bisa melakukannya. Padahal itu ilmiah. Ya, yang stimulusnya dia menstimulasi meridian. Nah, cuma tekniknya kan ada yang dipijat, ada yang ditusuk, ada yang dihangatin dengan moksa, dibakar. Kalau bekam itu disedot. Jadi cara kerjanya dengan distimulasi area itu, dia akan menstimulasi sistem saraf di dalamnya, dan itu akan mengirimkan sinyalnya ke reseptor, dan nanti akhirnya dia memberi coding. Biasanya bekam itu bisa untuk tadi ya, untuk peningkatan imun, itu juga nanti akan memberikan ke situ. Kalaupun misalnya untuk nyeri, ya juga bisa, karena ketika jadi efeknya itu efek general ya. Ketika dibekam dia berefek ke sistem imunnya, efek ke hormon-hormonnya itu bekerja semua. Jadi memang bekam sempat tadi menjadi kontroversi sekarang karena bekam kan keluarin darah. Nah, pada akhirnya yang boleh bekam keluarin darah itu dokter, itu jadi rebutan. Nah, sekarang bekam menjadi ilmiah, dokter aja sudah mengklaim hanya dokter yang boleh melakukan bekam dengan mengeluarkan darah. Tapi itu juga masih kontroversi ya. Bekam itu kan dari zaman dulu, orang petani saja bekam gitu ya. Orang di jalan aja bekam, apa mau dilarang gitu. Seperti itu Pak. Jadi manfaatnya besar, dia menstimulasi meridian yang akan mengirimkan sinyal-sinyal ke neuron, dia akan mengirimkan pesan. Dan titiknya itu bisa dengan titik bekam yang diajarkan oleh Rasulullah, ada 9 titik. Ya, titik itu bisa diambil semua, bisa tidak. Gitu. Ada juga titik bekam dengan akupuntur. Titik akupuntur titik jumlahnya ada 360. Kalau dia bekam semua nanti merah semua ya. Kan nggak mungkin ya. Kalau bekam paling kita ngambil paling-paling 5 titik. Baiknya sunnahnya ganjil yang diambil titiknya. Kadang ada yang di sini dibekam, dicukur dulu, ya. Ada yang orang dibekam sini botak gitu ya, dicukur dulu dan dibekam atasnya. Itu seperti itu. Nah, bekam itu ada bekam kering, ada bekam luncur, ya, ada bekam basah. Bekam kering itu bekam yang tanpa dikeluarin darah. Itu biasanya untuk menstimulasi energi, dan dia akan menarik energi-energi yang lembab di bawah kulit, di meridian. Ya. Tapi kadang-kadang persepsi orang bekam itu kayak ini darahnya dikeluarin biar darah kotornya keluar. Nah, gitu. Padahal bukan itu. Ya. Karena yang dikeluarkan itu adalah darah yang mempunyai energi, yang energinya tadi ada lembab, ada dingin, itu dikeluarkan. Ya, dia yang menjadikan stagnasi sumbatan. Stagnasi energi ya, bukan sumbatan di pembuluh darah. Nah, karena image-nya orang itu kan di pembuluh darah ada sumbatan, di bekam nanti keluar. Itu padahal bukan kayak gitu. Karena darah-darah yang dikeluarkan darah perifer. Dengan distimulasi bekam, ditarik darahnya, akan terjadi tadi ya proses vakum ya, tertarik gitu. Akan terjadi perubahan sirkulasi. Gitu.
Makanya sunnahnya bekam setiap 40 hari ya dibekam. Itu dari Rasulullah mengajarkan seperti itu sunnah ya. Jadi kalau pengen sehat terus dibekam rutin. Paling enggak misalnya titiknya yang nggak usah titik yang yang nggak di kepala, nggak usah yang di punggung aja. Ada yang di pundak, ada yang di belakang punggung itu ada yang di kaki. Seperti itu Pak. Saya membuat garis waktu ke masa lalu dan masa depan. Kita mundur ke masa lalu untuk mengambil resource, sumber daya yang dibutuhkan kita. Terus kita maju ke masa depan untuk kita menetapkan apa yang kita inginkan, untuk kita berdoa apa yang saya inginkan di masa depan. Itu timeline terapi. Ada lagi Swiss pattern. Swiss pattern itu digunakan untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Banyak jenis-jenis terapi di hipnosis, ya. Sehingga tidak hanya di relaxation saja, tapi jenis-jenis terapi yang lain banyak sesuai dengan kasusnya. Ada fast phobia cure, ya, yang punya fobia apa itu dihilangkan bisa. Nah, kunci dari hipnoterapi ini adalah intention. Intention itu keinginan besar untuk sembuh itu kuat. Alasan besarnya itu ada. Kenapa saya pengen sembuh? Yang seringkali pasien yang merokok ya, aku pengen berhenti, tapi ternyata dia nggak kuat dan berhentinya. Itu balik lagi. Nah, tidak ada yang permanen dalam pikiran manusia. Kalau permanen idiot ya. Karena permanen terus kecil, terus pikirannya badannya gede, pikirannya kecil. Berarti tidak berkembang. Makanya tidak ada yang terapi itu permanen. Ketika diterapi terus sembuh, tidak muncul lagi, nggak ada. Karena pikiran itu dia dinamis, berubah terus. Nah, justru ketika kita sudah bisa menterapi atau bisa tahu tentang diri sendiri, maka bisa tadi mengenali apa sih yang terjadi dalam pikiran saya harus ngapain. Dari Dalianomar, izin bertanya Pak, untuk orang yang mudah terdistraksi dan sulit fokus itu terapi yang tepat itu kayak apa ya Pak ya? Soalnya kan pernah tuh pas pelajaran komplementer kan sering ada hypnocaring kayak gitu ya Pak. Nah itu tuh kayak susah banget buat disugesti gitu. Jadi cuman merem ikutin tapi kayak nggak bisa fokus gitu Pak. Itu gimana ya Pak ya? Terima kasih Karena Pak. sebetulnya hipnosis itu personal ya, tidak bisa buat jamaah. Kalaupun bisa, sifatnya hanya bareng-bareng. Tapi kalau hipnosis harus satu-satu. Karena apa? Karena berbeda, suggestionnya itu berbeda, connectingnya itu berbeda. Nah, terus terkait dengan tadi fokus tadi ya, sebetulnya tidak ada orang yang tidak bisa fokus, kecuali orang gila. Gitu. Kalau orang gila itu kan disuruh ke sana malah ke sana. Kalau jenengan disuruh ke kampus kan ke sini kan, ya kan? Disuruh ke warung ya ke warung, disuruh sholat ya sholat. Jadi ada arah. Artinya semua kalau kita waras kita fokus. Ya. Yang menjadi pertanyaan kadang-kadang gini, tapi kok saya susah belajar? Misalnya, saya kok susah fokus belajar? Ya, karena Anda sangat fokus pada hal yang lain. Justru jenengan ya, kalau ada orang susah fokus, artinya Anda sangat fokus sebetulnya. Saking fokusnya pada hal yang lain, tidak bisa digeser ke fokus yang sedang dihadapi saat ini. Bahkan diminta untuk fokus saja nggak bisa, karena sedang fokus yang lain. Makanya kan pada saat menterapi hipnosis, saya benar-benar harus bisa mendapatkan feel-nya dulu. Terus saya akan koneksi dulu pikiran saya dengan pasien. Koneksi via internet, Bluetooth ya. Makanya tidak jarang ketika saya menghipnosis pasien, saya tahu apa yang dipikirkan gitu ya. Karena apa? Ada connecting feeling, nyambung. Karena untuk apa? Untuk bisa terfokus pada apa yang diharapkan. Ya, jadi kalau di sini ada yang susah belajar, berarti Anda sangat fokus.
hanya mungkin fokusnya pada sinetron atau pada apa sekarang fokusnya pada itu apa TikTok enggak, atau fokus ke yang lain gitu ya, sehingga fokus utamanya untuk belajar malah terdistraksi gitu ya Pak. Jadi jenengan berarti yang sangat fokus gitu. Ya, kalau dalam keperawatan ada fase orientasi, outcome-nya apa yang diharapkan dari terapi ini gitu. Terus apakah bersedia diterapi dengan banyak orang? Itu penting untuk mengklirkan bahwa di sini Anda sudah mengizinkan bahwa terapi ini dilihat teman-teman. Gitu. Ketika nanti Anda dengar suara teman yang lain, mana yang mau Anda pilih? Suara teman-teman atau Anda pilih pada kesembuhan diri? Gitu. Itu kan pilihan. Karena hipnosis itu kondisi sadar, bahkan kondisi fokus, ya, bukan kondisi hilang kesadaran. Nah, justru dengan hipnosis kita bisa ngetes sebetulnya kita sangat fokus atau sedang atau kurang, gitu ya. Jadi dengan hipnosis itu bisa tahu ya, ini kecerdasannya kayak itu bisa tahu ya. Karena kalau dia ngikutin, dia akan ngikutin tapi kedalamannya ya. Jadi hipnosis kan ada level kedalamannya ya. Ketika di hipnosis kedalamannya langsung dalam, ya itu searching pikirannya lebih cepat. Tapi kalau kedalamannya medium, berarti dia perlahan masuknya. Gitu. Tapi itu semuanya baik, nggak ada yang lebih baik yang mana itu enggak. Karena yang kedalamannya lebih cepat juga dia baik aksesnya. Tapi ketika dia bergaul dengan orang yang kurang baik juga akan mudah ngikutin. Gitu ya Mbak. Saya kok terlalu banyak bergaul ya, dolan terus, itu juga nggak baik gitu ya. Harus belajar itu loh maksudnya. Malah nanti kalau kepintaran malah stres, bukan kayak gitu juga. Harus diukur ya. Saya kok terlalu cenderung lebih emosional ya, yang sering baperan, itu juga harus banyak belajar juga, banyak baca. Biar kognitifnya naik. Menyeimbangkan intelijensi, emosional dan spiritual. Itu prinsipnya. Dan yang saya terapi itu, pasien-pasien yang saya terapi itu pinter-pinter. Ya, bukan yang bodoh malah yang pinter-pinter. Kalau yang bodoh, yang biasa ini malah jarang. Karena develop ya. Tapi kalau yang pinter, hafalannya bagus, cerdas, fokus banget gitu. Makanya tadi sadari diri dulu. Langkah utama itu disadari diri sendiri. Oh, saya kayak gini, berarti saya harus ngapain. Jangan diterus-terusin. Jangan kayak gini, aku emang orangnya kayak gini, jangan. Ketika mengatakan saya emang orangnya kayak gini, berarti dia nggak mau berubah. Nah, ibaratnya ya udah, kalau emang pengen kayak gitu terusin aja, gitu kan. Tapi kan kasihan, nanti malah masuk ke jurang itu, jurang gangguan. Saya kira demikian dari saya. Jika ada kekurangannya mohon maaf ya, dan jika ada lebihnya dan manfaatnya memang Allah memberikannya untuk kita semuanya di hari ini. Baik begitu, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.